Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Kalau sudah nontonnya siang ya selamat siang. Tinggal diganti aja kapan saudara nontonnya. Jangan baper ya, gue malam gue gak disapa. Selamat good morning Indonesia. Sedap, itu sebuah laman berita ya saudara ya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh dengan kasih anugerah. Dan saya berdoa sepanjang hari ini berkatnya melimpah atas saudara. Dan kasih sayangnya ada dalam langkah saudara. Saya berdoa orang yang ketemu saudara bahagia karena mereka melihat senyum di wajahmu. Orang yang diberkati salah satu cirinya adalah sukacita memancar dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasa. Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Hari kita akan membahas sebuah tema, judulnya adalah Tapi Yeno, atau dalam bahasa Yunaninya yang mengandung arti humble. Tapi Yeno berarti membuat rendah, membawa rendah, membuat level, mengurangi sampai tanah, memiliki pandangan yang sederhana tentang diri sendiri tanpa segala keangkuhan. Raja Daud dalam kitab Mazmur mengatakan, aku tidak memandang diriku besar atau tinggi, aku tidak memikirkan hal-hal yang terlalu sulit bagiku. Seperti anak disapih dalam pelukan ibunya, ya demikianlah aku di hadapan Tuhan. Rendah hati menurut seorang hamba Tuhan, Winky Pratney, dalam buku yang berjudul Kerendahan Hati. Kerendahan hati masih merupakan salah satu kebutuhan terbesar dalam zaman ini. Sebelum seseorang dapat dipakai oleh Tuhan, yang pertama kali Tuhan cek bukan rekening banknya, tapi yang pertama kali Tuhan cek adalah bagaimana kondisi hatinya. Tuhan gak bisa pakai orang yang sombong. Tuhan juga gak bisa pakai orang yang rendah diri. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri artinya memandang dirinya itu lemah, kurang, gak berdaya. Rendah hati itu artinya begini. Saudara tahu saudara mampu, tapi saudara gak berani mengandalkan kemampuan saudara. Saudara menyadari semua yang saudara punya datang dan berasal dari Tuhan. Dan saudara menyandarkan kekuatan kemampuanmu hanya kepada Tuhan. Kitab Zefanya 2, ini bukan Amanda Zefanya, bukan saudara ya. Zefanya 2 ayat yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ketika hari kemurkaan Tuhan, gambaran mengenai hari akhir, second coming atau Armageddon, hari kiamat. Kitab katakan carilah hukumnya, carilah keadilan, dan ditambahkan carilah kerendahan hati. Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Kerendahan hati menarik berkat Tuhan. Kerendahan hati mendahului berkat. Dikatakan orang yang rendah hati akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Berkenan dimahkotai dengan keselamatan. Amsal 3 ayat yang ke-34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Wow. Tuhan berhadapan sama orang yang sombong, dia akan menjadi sombong, gampangnya begitu. Berhadapan sama pencemooh, dia pun ikut mencemooh. Tapi jika berhadapan dengan orang yang rendah hati, dia mengasihani orang tersebut. Mari hari-hari ini sadari bahwa napasmu itu pun masih minjem dari Tuhan. Apa yang mau disombongin? Hartamu punyanya, jabatanmu sementara, posisimu anytime Tuhan bisa turunin. Belajar rendah hati adalah sebuah materi yang penting dalam hidup kita. Karena ketika seseorang rendah hati di hadapan Allah, Tuhan dapat memakai orang itu dengan hebat luar biasa. Suatu hari Petrus semalam-malam menebar jala, tidak dapat apa-apa.
Dan ketika Yesus naik ke dalam perahunya, dan Yesus bilang, tebarkan jala di sebelah kanan. Petrus bisa saja berkata, guru, kamu tuh tukang kayu, saya ini nelayan. Kamu tuh have no idea tentang laut, tentang nelayan, tentang ikan. Tapi Petrus mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Sudah semalaman kami menebar jala, kami tidak dapat apa-apa. Namun karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Kadang-kadang ketika Tuhan memberikan kita sebuah perintah, kadang-kadang kepintaran kita, logika kita, hikmat manusia menghalangi cara Tuhan bekerja. Bukan berarti Alkitab meniadakan hikmat, meniadakan pola pikir. Kita dikasih akal budi untuk berpikir. Tapi jangan sampai kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Ingat, otak kita cuma sebesar bakpao. Bagaimana bisa mengerti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Kita mengatakan bumi menjadi pijakan kakinya, langit menjadi tatanya, surga menjadi tempat kediamannya. Amsal 3 ayat yang ke-34. Sungguh, dalam terjemahan lainnya, dia merendahkan para pencemooh, tetapi dia memberikan, keren banget. Tapi dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Anugerah diberikan kepada orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara ingin melihat anugerah, ingin melihat kebaikan Tuhan, hari demi hari dengan sepenuh hati, dengan kesadaran penuh bilang, Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa. Tolong aku, pakai aku, berikan aku kekuatan dan kemampuan. Kerendahan hati erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berdasarkan anugerah Allah, ketika kita menaruh hidup kita berserah penuh sama Tuhan dan bergantung penuh sama Tuhan. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Musa, suatu hari Tuhan utus malaikat berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Apa jawab Musa? Jikalau bukan Engkau yang berjalan di depan kami, jangan suruh kami berjalan. Musa tahu, bukan berarti malaikatnya gak mampu. Tapi Musa tahu, dia mau Tuhan sendiri yang menyertai dia. Tanpa Tuhan, we are nothing. Manusia tanpa Tuhan, hanya debu tanah. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Bukan kita, bukan Tuhan yang butuh manusia. Tapi kita yang butuh Tuhan. Mengapa sih manusia sulit sekali untuk rendah hati? Karena secara lahiriah, secara bertahun-tahun manusia, kita ingin dipuji. Terbentuk keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, tidak mau direndahkan. Karena itu manusia cenderung, karena jatuh dalam dosa, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita cenderung meninggikan diri kita. Kita cenderung marah kalau orang gak perhatiin kita. Kita cenderung sulit untuk merendahkan hati kita. Alkitab mengatakan untuk menjadi pengingat buat saudara, orang yang tinggi hati, apa yang akan dialaminya? Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Wow. Ada banyak kisah di Alkitab, ada banyak kisah di dunia. Salah satu kisahnya dikatakan bahwa pemilik atau pencipta kapal Titanic mengatakan dengan bangganya terhadap kapal, dikatakan bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal tersebut karena dia berpikir keren, hebat dan sebagainya. And we all know the end of the story. Kapal tersebut hancur berantakan. Ada sebuah tokoh pemusik yang berkata dia lebih terkenal daripada Yesus. And we all know the story. Ditembak mati oleh penggemarnya. Amsal 16 ayat yang kelima terjemahan lain BIMK mengatakan semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Tuhan tidak suka akan kesombongan. Versi firman Allah yang hidup. Percayalah, orang-orang sombong akan dihukum. Orang sombong musuhnya Tuhan. Orang yang rendah hati sahabatnya Tuhan. Sebagai penutup, bagaimana caranya agar kita selalu rendah hati? Tuhan Yesus memberikan kita contoh yang sempurna dalam kerendahan hati yang harus kita tiru, kita praktekkan dalam hidup ini. Filipi 2, 6 dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya,
mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan aja merendahkan diri, lah kita siapa? Kalau yang punya surga ini aja merendahkan diri, mengosongkan dirinya, adakah alasan kita untuk sombong? Amsal 20 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau saudara ingin melihat kekayaan, ingin melihat kehormatan, ingin melihat kehidupan, mari belajar untuk rendah hati. Kalau firman ini memberkati saudara, tolong bagikan kepada orang-orang di luar sana. Kalau firman Tuhan ini memberkati hidup saudara, tolong tulis komentar di bawah, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang lain juga boleh diberkati. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa selalu ingat ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bawa hatimu di hadapan. Lihat hidupku, adakah aku telah rendah hati hidup di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama bawa hatimu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Renungkan ayat ini, biar hidupmu penuh dengan berkat-berkat dari kerajaan surga. Yang punya surga, crazy love itu. Bye-bye.